Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak merupakan suatu tahapan penting dalam pembangunan perangkat lunak. Ketika kita melakukan pengujian, dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi perangkat lunak yang terdiri dari spesifikasi kebutuhan, deskripsi perancangan, dan program yang dihasilkan. Di mana hasil evaluasi kemudian kita bandingkan dengan hasil uji yang diharapkan. Jika ditemukan kesalahan atau error, maka perbaikan perangkat lunak harus dilakukan, kemudian diuji kembali. Pada saat pengujian, ini merupakan sebuah aktivitas yang kontinu, yang kita lakukan terus-menerus. Sehingga pada sebuah tahapan kita melakukan pengujian, ketika mendapatkan error, maka error itu kita perbaiki. Setelah kita melakukan perbaikan, maka kita ujikan lagi. Kita tes apakah sudah bebas error atau bebas kesalahan atau tidak. Kalau masih ada kesalahan, kita perbaiki lagi. Kemudian kita ujikan lagi dan seterusnya sampai setelah melakukan pengujian tidak kita temukan kesalahan. Baik, apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak? Bahwa pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pada saat pengujian perangkat lunak, ini merupakan proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Di mana pelaksanaan pengujian perangkat lunak biasanya disesuaikan dengan metodologi pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Pada umumnya, pengujian dilakukan sesudah tahap pemrograman. Namun, perencanaan pengujian dilakukan mulai tahap analisis. Sehingga perlu kita pahami bahwa pada tahap pengujian perangkat lunak kita lakukan tidak setelah program selesai, tetapi kita lakukan mulai saat tahap analisis. Untuk pendekatan waterfall model, tahap pengujian meliputi pengujian tahap analisis, pengujian tahap perencanaan, pengujian tahap implementasi, pengujian tahap instalasi, dan pengujian tahap pemeliharaan. Di mana pengujian perangkat lunak menghasilkan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, maka biaya pengujiannya besar. Di sini bisa sampai 3 sampai dengan 5 kali proyek biasa. Tujuan pengujian yang pertama adalah menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Ini merupakan tujuan utama. Karena perlu kita ingat bahwa sebuah produk software yang baik bukan sekedar sebuah software yang komplit, bukan sebuah software yang handal, tidak sekedar sebuah software yang bagus interface-nya, tetapi di sini adalah sebuah software yang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Sehingga di sini tujuan dari pengujian yang pertama adalah menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan itu telah memenuhi kebutuhan pemakai atau belum. Tujuan yang kedua, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak itu sesuai dengan metodologi yang digunakan. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil pengujian
dengan menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang ditentukan. Tujuan yang keempat adalah menjalankan program untuk menemukan error atau kesalahan. Tujuan yang kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Yang keenam, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Pada saat kita melakukan pengujian, ada beberapa prinsip pengujian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika kita melakukan pengujian, harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer atau dokumen SRS. Yang kedua, harus direncanakan sejak model itu dibuat, sehingga pengujian harus direncanakan sebelum pelaksanaan pengujian. Yang ketiga, prinsip Pareto, bahwa 80% error itu adalah uncovered. 4. Pada saat kita melakukan pengujian, itu dimulai dari lingkup yang kecil menuju yang lebih besar. Jadi, mulai dari kita melakukan unit testing, modul testing, integration testing, sistem testing, sampai ke nanti ke acceptance testing. Kemudian, tidak bisa semua kemungkinan diuji, itu yang perlu kita pahami. Prinsip pengujian berikutnya adalah pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability. Di sini kemudahan untuk dilakukan uji. Karakteristiknya adalah operability, mudah digunakan. Observability, dia mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkupnya kecil, semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah, dia lebih stabil. Dan understability, mudah untuk dipahami. Desain kasus pengujian. Pada saat ini ada 2 desain kasus pengujian. Yang pertama adalah black box testing dan yang kedua adalah white box testing. Baik, yang pertama adalah black box testing. Pada black box testing ini kita memastikan fungsionalitas dari perangkat lunak yang kita bangun itu berjalan sesuai. Yang kedua adalah kesesuaian input dengan output yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak memperhatikan proses logik yang internal. Pada white box testing di sini adalah pengamatan secara detail prosedur yang kita bangun. Yang kedua, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan yang ada di dalam function yang ada atau di dalam prosedur yang ada. Jadi di sini ada 2 kasus pengujian, black box testing dan white box testing. Kemudian pada tahap pengujian yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita tentukan apa yang akan diukur melalui pengujian itu. Yang kedua, bagaimana pengujian akan dilaksanakan. Yang ketiga, membangun suatu kasus uji atau test case, yaitu sekumpulan data atau situasi yang akan digunakan dalam pengujian. Yang keempat, kita tentukan hasil yang akan diharapkan atau hasil yang sebenarnya. Yang kelima, menjalankan kasus pengujian. Yang keenam, dari hasil kasus pengujian, kita bandingkan hasilnya, hasil pengujian itu, dan hasil yang diharapkan. Jadi ini adalah 6 tahap pada saat kita melakukan pengujian.
Baik, pengujian tahap analisis. Pada saat kita melakukan tahapan analisis, pengujian ditekankan pada validasi terhadap kebutuhan untuk menjamin bahwa kebutuhan itu telah dispesifikasi dengan benar. Yang kedua, tujuan pengujian pada tahap analisis adalah untuk mendapatkan kebutuhan yang layak dan untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut itu sudah dirumuskan dengan baik atau belum. Di mana faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap analisis, yang pertama adalah kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi, yang kedua adalah pendefinisian spesifikasi fungsional, yang ketiga adalah menentukan spesifikasi kegunaan, yang keempat adalah menentukan kebutuhan portabilitasnya, yang kelima adalah pendefinisian antar muka sistem. Itu adalah pengujian pada tahap analisis. Sedangkan pengujian pada tahap perencanaan di sini bertujuan untuk menguji struktur perangkat lunak yang diturunkan dari kebutuhan yang kita hasilkan pada tahap analisis sebelumnya. Yang kedua, bahwa kebutuhan yang bersifat umum dirinci menjadi bentuk yang lebih spesifik, di mana faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap perancangan adalah perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan, kesesuaian perancangan dengan metodologi dan teori, portabilitas rancangan, perancangan perawatan, perancangan maintenance-nya, kebenaran rancangan berkaitan dengan fungsi dan aliran data, dan kelengkapan perancangan antarmuka. Jadi ini adalah pengujian yang kita lakukan pada tahapan perancangan, kemudian atau pada tahapan desain. Kemudian yang ketiga adalah pengujian pada tahap implementasi. Pengujian pada tahap ini merupakan pengujian unit-unit yang dibuat sebelum diintegrasikan menjadi aplikasi keseluruhan, di mana faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini adalah kita kendalikan integritas datanya, kita kendali integritas data. Yang kedua adalah kebenaran dari program. Yang ketiga, kemudahan pemakaian user friendly-nya. Yang keempat adalah sifat couplingnya. Yang kelima adalah pengembangan prosedur operasi. Yang keempat adalah pengujian tahap pengujian. Di sini tujuan pengujian pada tahap ini adalah untuk menilai apakah spesifikasi program telah ditulis menjadi instruksi-instruksi yang dapat dijalankan pada mesin atau tidak. Selain itu juga untuk menilai apakah instruksi yang ditulis tersebut telah sesuai dengan spesifikasi program. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengujian fungsional, dukungan manual, dan kemudahan operasi. Pengujian dengan kasus uji, yaitu pengujian yang dilakukan meliputi pengujian unit berupa prosedur atau fungsi dan pengujian sistem. Dalam pengujian unit yang diuji meliputi unit-unit yang ada dalam sistem, sedangkan pengujian sistem dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan. Setiap pengujian
dilakukan dengan menggunakan berbagai data masukan yang valid maupun yang tidak valid. Di sini kita akan melakukan pengujian semua fungsi yang ada dengan semua jenis input data yang sudah ditentukan pada tahap analisis tadi. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengujian perangkat lunak. Sampai ketemu dengan video berikutnya dan dengan tema berikutnya.